Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan membicarakan tentang teori peran. Apa yang dimaksud teori peran dan diberikan dan contohnya. Di sini saya akan menanyakan kepada teman saya, apa sih yang dimaksud dengan teori peran? Teori peran itu sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Misalnya seperti apa sih? Misalnya itu seperti ibu, manajer, dan guru. Setiap peran sosial adalah serangkaian hak kewajiban, harapan, norma, dan perilaku sosial seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Tapi menurut lu teori peran itu contohnya kayak gimana sih? Contohnya itu yang pertama peran budaya. Peran budaya adalah salah satu atribut utama masyarakat. Orang sering terlihat dengan berbagai aspek budaya. Seseorang yang masuk dalam wilayah budaya harus memenuhi harapan masyarakat yang melekat padanya. Sebagai contoh, yang pertama itu seorang imam harus memenuhi tugas-tugas seperti melakukan ritual dan upacara lainnya, seperti kayak upacara ngaben yang di Bali itu. Sholat 5 waktu juga termasuk kan? Iya dalam sih, tugas sholat imam. 5 waktu juga. Dan kayak seperti acara Hindu Buddha yang ada di Bali itu bisa juga. Jadi seperti itu contoh-contohnya menurut kami berdua. Dan yang kedua itu diferensi sosial. Yang diferensi sosial itu lu tahu nggak sih? Kayak polisi gitu kan? Iya. Polisi yang memiliki hak dan kewajibannya di Iya, dia mempunyai kewajiban dan wewenang untuk masyarakat sekitar. Oh ya. Sama koki tugasnya juga memasak, kayak dosen. Untuk- Contohnya mengajar mahasiswa Pokoknya yang segalanya terpenuhi. yang berbau-bau profesi gitu kan? Iya. Itu teori peran ya. Iya, itu teori peran. Terus ada lagi teori komunikasi. Komunikasi itu kayak gimana sih? Menurut gua itu salah satu teori komunikasi yang ditentukan oleh Howard Gilles beserta teman-temannya yang berkaitan dengan penyesuaian interpersonal berkaitan dengan dalam sebuah interaksi komunikasi. Mereka mengemukakan teori ini pada tahun 1973 dengan berawal dari pemikiran Gilles mengenai model mobilitas aksen yang didasarkan pada berbagai aksen yang dapat didengar pada sebuah situasi wawancara. Iya, gitu. Teori komunikasi itu bisa kayak orang baru pertama kali bertemu gitu, bisa gak sih menurut lo? Menurut gue sih bisa-bisa aja. Nah, yang Karena jadi sifatnya menyesuaikan ya Iya. dengan komunikasi dengan kita juga ya. antar lawan bicaranya juga. Beradaptasi untuk mencari kesamaan satu Iya, sama lain ya. Satu sama lain juga. Jadi kayak saling nyaut gitu. Saling antara nyaut gitu. Kedua pembicara. Apa sih salah satu contoh teori akomodasi komunikasi menurut kalian? Contohnya sih banyak. Ya, salah satu contohnya aja ya yang kita ambil dari intinya itu yang pertama ketika seseorang dengan latar belakang budaya yang berbeda sedang melakukan wawancara. Nah, seseorang itu yang sedang diwawancara pastilah merasa sangat menghormati orang dari institusi yang sedang mewawancarainya. Ya kayak contohnya aja kayak antar budaya lu sama gua kayak saling komunikasi tetapi dengan menghargai atau saling menghormati, jangan dengan berkata kasar, jangan berkata hal-hal yang sepele yang menyakiti antar budaya kita. Kayak gini kan kita juga bisa Iya. termasuk dari teori akomodasi juga kan? Iya, Karena kan teori. kita juga baru pertama kali bertemu gitu ya. Iya, benar. Kita kan bercakapnya juga Kayak menyesuaikan. Jadi kita atur kesopanan kita juga. Nah, Gue mau nanya sama lu, menurut lu itu teori pelanggaran harapan itu seperti apa sih? yang gua ketahuin ya, teori pelanggaran harapan itu secara nonverbal atau nonverbal expansive violation teori merupakan salah satu teori komunikasi yang menggambarkan bahwa seseorang memiliki harapan terhadap jarak perilaku nonverbal orang lain yang dapat memberikan kenyamanan kepadanya. Tapi menurut lu punya asumsi lain nggak sih dari teori pelanggaran harapan?
Ada sih, gue bisa juga berasumsi ketika seseorang nih berhadapan dengan orang lain, sebenarnya seseorang mampu untuk membuat prediksi perilaku nonverbal yang muncul dari orang tersebut. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua tuh Keduanya? harapan terhadap perilaku manusia dipelajari nih. Perilaku manusia dipelajari juga dari budaya perilakunya juga, dan dari individu yang menganut perilaku tersebut juga. Menurut lu contoh-contohnya dari teori pelanggaran harapan itu apa aja sih? Sebelumnya sih dari contohnya ini tuh bisa dibedakan dalam istilah jarak gitu. Iya. Pokoknya Benar. ada 4 jarak yang termasuk dalam teori pelanggaran harapan. Iya. Yang pertama itu ada jarak intim. Zona ini mencakup perilaku yang ada pada jarak antara 0 sampai 18 inci atau 46 cm. Iya. Perilaku ini termasuk perilaku yang bervariasi, mulai dari sentuhan, misalnya berhubungan intim, hingga mengamati bentuk wajah seseorang dari dekat. Oh. Yang kedua tuh ada jarak personal, zona yang berkisar antara 18 inci atau 46 cm, tidak jauh beda dengan yang jarak intim tadi. Iya. 4 kaki atau 1,2 meter, digunakan untuk keluarga dan teman. Oh. Dalam zona jarak personal, volume suara yang digunakan biasanya sedang, panas, tubuh dapat dirasakan, dan bau napas atau bau badan dapat tercium. Oh, gitu. Itu dari jarak personal. Kayak kita juga gini kan, Iya, iya, bisa termasuk komunikasi bukan apa? Dari Pelanggaran jarak personal itu. Oh, jarak personal. Kan kayak kita deket gini bisa tahu bau sebelah kita, cara tahu. nada sebelah kita gitu. Terus yang ketiga ada jarak sosial. Ini zona yang berkisar antara 4 sampai 12 kaki atau 1,26 meter sampai 3,6 meter. Digunakan untuk hubungan-hubungan yang formal, seperti hubungan dengan rekan kerja, kayak lu sama manajer lu di perusahaan lu yang bekerja sekarang. Benar. Yang keempat itu ada jarak publik. Zona yang berjarak 12 kaki atau 3,7 meter kaki atau lebih, dan digunakan untuk diskusi yang sangat formal seperti antara dosen dengan mahasiswa di dalam kelas. Oh, jadi kayak ada interaksi dengan sesama yang Ya. petinggi-petinggi. Nah, itu tadi sekian penjelasan dari kami tentang teori-teori komunikasi. Untuk itu kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.